Shalom teman-teman kelas 10. Selamat datang ya di pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang luar biasa dalam dan personal banget, yaitu Allah sebagai pembaru kehidupan. Coba deh jujur sama diri sendiri. Siapa di antara kita yang nggak pernah pengen ada tombol reset dalam hidup? Mungkin pas nilai rapor anjlok, atau pas gagal masuk tim impian, atau mungkin pas lagi berantem hebat sama sahabat. Kadang sesimpel rasa bosan aja kan, yang bikin kita mikir, aduh rasanya pengen mulai dari awal deh. Nah, perasaan ingin memulai lembaran baru itulah yang akan jadi inti obrolan kita. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya dulu, Allah itu sang pembaru. Terus kita lihat karyanya dalam skala yang lebih besar, buat dunia. Gak lupa, kita juga akan mampir buat lihat jejaknya di negara kita, Indonesia. Dan yang paling penting, kita bakal bawa semua itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita mulai dari fondasinya. Sebenarnya apa sih artinya? Waktu kita bilang, Allah adalah sang pembaru. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kata kuncinya adalah kelahiran kembali secara rohani. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya, kayak niat berhenti begadang buat main game. Bukan, ini jauh lebih dalam dari itu teman-teman. Alkitab menggambarkannya sebagai sebuah transformasi total. Coba bayangin, ulat jadi kupu-kupu. Itu kan bukan ulatnya yang di-upgrade, tapi dia benar-benar jadi makhluk baru. Nah, seperti itulah karya Allah. Dia mengubah kita dari yang tadinya mati secara rohani, jadi hidup seutuhnya di dalam Kristus. Ayat dari kitab Ratapan ini, keren banget. Ini jadi pengingat buat kita semua. Kesempatan buat diperbarui dari Tuhan, itu bukan kayak kuota internet yang sebulan habis. Sama sekali bukan. Rahmatnya itu digambarkan seperti matahari terbit, selalu fresh, selalu baru, setiap pagi. Artinya apa? Kesalahanmu kemarin gak menentukan siapa kamu hari ini. Setiap hari, Tuhan kasih kita lembaran yang baru dan bersih. Nah, ini poin yang krusial banget. Allah yang kita percaya itu beda banget sama konsep deisme. Deisme itu mikirnya Tuhan itu kayak pembuat jam tangan. Dia bikin jamnya, keren banget, terus diputer, abis itu ditinggal pergi. Dibiarkan jalan sendiri. Tapi iman kita bilang sebaliknya. Allah kita itu selalu aktif, selalu hadir, dan selalu terlibat dalam hidup kita. Dia nggak pernah tidur atau ninggalin kita buat berjuang sendirian. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran yang jauh lebih besar lagi, gimana pembaruan ini jadi bagian dari rencana super besar Allah buat seluruh dunia. Di Alkitab ada dua gambaran yang kontrasnya tajam banget, seperti yang bisa kita lihat di sini. Tanpa pembaruan, manusia itu ibarat handphone yang no service, terputus dari sumbernya. Tapi, lewat karya pembaruan Kristus, status kita tuh berubah total. Bukan cuma dihidupkan lagi, tapi kita diadopsi jadi anak-anak Allah. Hubungan yang tadinya rusak, sekarang nyambung lagi. Ini perubahan status yang paling keren dan paling radikal. Ilustrasi ini menggambarkannya dengan bagus banget ya, bahwa karya penyelamatan dan pembaruan dari Allah itu nggak terbatas cuma buat satu kelompok atau satu zaman. Ini adalah sebuah proyek global yang terus berjalan, sebuah undangan yang terbuka buat semua orang, dimanapun mereka berada, untuk mengalami damai sejati darinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bawa konsep yang besar tadi jadi lebih dekat. Kita coba pulang kampung dan lihat jejak karya Allah ini di sini, di negara kita tercinta, Indonesia. Nah, ini menarik banget nih. Coba deh kita baca pelan-pelan kutipan dari pembukaan UUD 1945 ini. Ini bukan sekadar kalimat pajangan loh. Para pendiri bangsa kita, di dalam dokumen paling dasar negara ini, secara sadar menuliskan bahwa kemerdekaan kita itu terjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya, ada pengakuan bahwa tangan Tuhan ikut bekerja dalam kelahiran bangsa Indonesia. Gambar ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Sejak awal negara ini berdiri, peran Tuhan itu dilihat sebagai kekuatan yang mempersatukan kita di tengah segala perbedaan yang ada. Keyakinan inilah yang menjadi salah satu lem perekat yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke dengan semua suku, budaya, dan bahasa kita yang beragam. Kita bisa lihat jejak-jejak karya pembaruan Allah ini di sepanjang sejarah kita. Mulai dari benih persatuan di Sumpah Pemuda, pengakuan rahmatnya saat proklamasi, sampai era reformasi yang membuka babak baru. Bahkan sampai sekarang, dalam setiap usaha membangun bangsa ini jadi lebih baik, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari karya pembaruan Allah yang gak pernah berhenti untuk Indonesia. Oke, kita sudah lihat pembaruan dalam skala dunia dan negara. Sekarang, kita sampai ke bagian yang paling penting. Pertanyaannya adalah, terus, apa artinya semua ini buat kamu, buat aku, buat kita secara pribadi?
Ini penting banget buat kita ingat teman-teman. Pembaruan diri itu adalah sebuah perjalanan, sebuah proses seumur hidup. Bukan perbaikan instan kayak di film-film yang simsalabim langsung berubah. Enggak, sama kayak kita bertumbuh secara fisik. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba jadi lebih tinggi 5 cm dalam semalam. Pertumbuhan rohani juga butuh proses, butuh waktu, dan butuh komitmen setiap hari. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya? Supaya kita nggak cuma pasif nunggu diubah, tapi kita juga aktif terlibat dalam proses ini. Apa langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan? Ada 4 langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, baca Alkitab. Tujuannya bukan cuma biar renungan harian kecentang, tapi buat benar-benar kenal siapa Tuhan kita. Kedua, berdoa. Ini adalah komunikasi 2 arah ya, bukan cuma daftar permintaan. Ketiga, bersekutu. Kita nggak dirancang buat jadi jagoan sendirian. Kita butuh support system, teman-teman seperjuangan. Dan keempat, menjadi saksi. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi biarkan perubahan hidup kita yang jadi cerita terbaik. Dan kalau kita benar-benar membuka diri untuk proses ini, dampaknya itu nyata banget. Kita jadi punya rasa damai yang nggak goyah walaupun lagi pusing karena ujian. Kita jadi punya keberanian buat bilang enggak ke hal-hal yang salah. Dan yang terpenting, muncul keinginan baru dari dalam hati buat melakukan apa yang Tuhan mau. Yang akhirnya membawa pemulihan, baik buat diri kita maupun buat hubungan kita dengan orang lain. Jadi, kalau kita simpulkan, pembaruan Allah ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat dan terus bekerja. Kekuatan ini seperti benang merah yang menyambungkan kisah besar dunia, sejarah bangsa kita, sampai ke kisah yang paling pribadi dan paling penting, yaitu kisah yang terjadi di dalam hati kita masing-masing. Sebelum kita selesai, aku mau meninggalkan satu pertanyaan buat kalian renungkan baik-baik. Coba ambil waktu sejenak dan tanyakan ini ke diri sendiri. Di area mana dalam hidupmu? Mungkin soal cara belajar, hubungan sama orang tua, atau sebuah kebiasaan yang susah banget dilepas, Tuhan sedang mengetuk hatimu dan mengajakmu untuk mengalami pembaruannya mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.